Shalom saudara, kembali dalam program Aku dan Dia, saya Rosi menyapa Anda. Selama 15 menit ke depan dalam program Aku dan Dia, saya akan mengajak Anda membahas tentang kesempurnaan Yesus yang Maha Suci. Selamat mendengarkan. Tanpa sengaja, suamiku menumpahkan kopi ke bajunya. Baju putih yang dikenakannya menjadi bernoda hitam kecoklat-coklatan. Cipratannya hanya sedikit saja karena memang kopi itu bukan tumpah, melainkan hanya sekedar terciprat sedikit saja. Nodanya juga tidak terlalu nampak seperti noda yang besar, tetapi hanya noda kecoklatan yang membuat baju putih itu seperti berbintik coklat. Aku sedikit agak jengkel karena aku merasa suamiku sedikit ceroboh ketika meminum kopinya itu. Seharusnya ia bisa lebih berhati-hati sehingga ketika ia meminum kopinya itu tidak ada sedikit pun yang terpercik. Kalau saja ia lebih pelan ketika mau meletakkan kembali gelas kopi itu ke meja, air kopi itu tidak akan terciprat dan mengenai bajunya. Memang suamiku mengatakan bahwa ia sudah sangat berhati-hati. Dengan penuh penyesalan ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak sembrono dan sudah berusaha untuk meletakkan gelas itu dengan pelan-pelan dan di tempat yang semestinya. Namun apa yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan. Sebagian dari air kopi itu terciprat ke baju putih yang dikenakannya. Noda yang muncul karena cipratan air kopi itu membuat suamiku harus berganti baju. Ia sebenarnya harus bergegas karena ia harus menghadiri sebuah acara di tempat kerjanya. Tentu saja, aku menerima penjelasannya bahwa ia sudah berusaha untuk tidak sembrono dan berhati-hati, tetapi hal itu sama sekali tidak mengubah keadaan. Bercak hitam kecoklatan itu membuat baju itu tidak bisa dipakai untuk acara resmi yang akan dihadirinya. Kejengkalanku kepada suamiku bukan karena marah kepadanya, tetapi lebih kepada kecewa bahwa baju itu akhirnya tidak bisa dipakai sebelum dibersihkan. Aku membayangkan bahwa hubunganku dengan Kristus, Tuhan yang Maha Kudus, juga sering kali berada dalam permasalahan yang sama. Berkaitan dengan noda yang muncul di dalam kehidupanku, aku berpikir bahwa aku juga sering membuat dia menjadi kecewa ketika melihat kehidupanku. Aku membuat dia kecewa dengan noda-noda kesalahan dan dosa yang aku lakukan. Aku mendukakan hatinya karena dalam perjalanan hidupku, aku masih membiarkan diriku memikul beban dan dosa yang menghalangi aku di dalam perjalanan kehidupanku bersama dia. Bahkan, di dalam Alkitab ditegaskan bahwa seharusnya aku menanggalkan beban dan dosa itu. Karena sebenarnya kehidupanku bersama dengan Yesus bukanlah hanya sekedar perjalanan pengembaraan. Perjalananku bersama dengan Yesus di dalam kehidupan rohani adalah sebuah perlombaan. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Beban dan dosa di dalam kehidupanku merupakan perkara-perkara yang sangat merintangi di dalam perjalanan dan perjuanganku. Beban dan dosa itu menghambat kemajuanku di dalam perlombaan itu. Dan itu sangat mengecewakan bagi Yesus. Ia menghendaki agar aku bisa menjalani perlombaan hidupku dengan bebas dan terus memandang ke arahnya. Beban dan dosa itu juga menjadi noda yang mencemari kehidupanku. Dan noda itu
menjadi kotoran yang mengecewakan di dalam pandangannya. Aku membayangkan tentang bagaimana perasaannya melihat noda kotoran itu muncul di dalam kehidupanku. Pastilah hal itu sangat mengganggunya. Kalau aku saja terganggu melihat noda kopi di baju suamiku, apalagi Yesus melihat noda berupa beban dan dosa yang muncul di dalam kehidupanku. Aku sudah sangat terbiasa dengan berbagai kotoran. Ketika aku keluar rumah, kemungkinan besar debu akan berterbangan dan itu membuat aku menjadi kotor. Ketika aku melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang aku lakukan di rumah, aku juga tidak bisa melepaskan diri dari kotoran itu. Dan ketika aku membersihkan rumah, menyapu, mengepel atau mengelap meja, aku juga pasti akan terkena kotoran itu. Ketika aku mengerjakan pekerjaan dapur, memasak, mencuci piring, atau juga mencuci pakaian, aku juga pasti akan terkena imbas dari kekotoran itu. Bahkan, kalaupun aku tidak melakukan apa-apa dan hanya bersantai di rumah saja, aku tetap saja merasa bahwa ada kotoran atau debu yang menempel di badanku. Aku tidak mungkin bisa menjauh dari kekotoran yang demikian. Akan tetapi, bahkan ketika aku sendiri tidak bisa menjauh dari semua kotoran itu, tetap saja aku terganggu dengan noda kopi di baju suamiku. Noda itu mungkin hanya percikan-percikan kecil saja, tetapi aku tidak tahan melihatnya, bahkan sampai memutuskan bahwa suamiku harus berganti baju. Noda yang nampak sangat sepele itu begitu mengganggu bagiku. Bahkan ketika sebenarnya aku juga bersentuhan dan berurusan dengan kotoran yang jauh lebih besar lagi. Yesus, Tuhan dan sahabatku yang sempurna, tidak pernah berurusan dengan dosa, karena Ia adalah Tuhan yang maha suci. Ia sempurna dalam segala sesuatu, dan Ia sempurna juga di dalam kekudusannya. Dan di dalam kesempurnaan kekudusan itu, Ia tidak akan bisa membiarkan kecemaran dan kekotoran untuk berada di dekatnya. Di dalam hakikat kesucian dan kekudusannya, Ia tidak akan bisa membiarkan dosa untuk mendekat kepadanya. Ia memiliki murka kudus yang membuatnya tidak akan mungkin didekati oleh kecemaran atau kotoran apapun. Sebuah ayat firman Tuhan mengatakan bahwa terhadap segala kekotoran dan kecemaran itu, maka murka Allah akan menjadi seperti api yang menghanguskan. Di dalam Ibrani 12 ayat 29. Seberapapun aku berusaha untuk mengasihinya dan melakukan apa yang terbaik yang bisa aku lakukan, tetap saja ada beban dan dosa yang akan muncul di dalam kehidupanku. Dan kalaupun seandainya aku bisa bertahan dan bisa mendisiplin diri untuk menjauh dari dosa-dosa yang dianggap oleh orang banyak sebagai dosa-dosa yang besar, seperti membunuh atau berzina atau mencuri, namun aku tidak akan bisa selalu sempurna mentaati perintahnya dan menjauhi apa yang tidak dikehendakinya. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dalam hakikat kemanusiaanku, aku tidak bisa lepas dari kesalahan dan pelanggaran. Sementara dalam hakikat keilahiannya, Yesus tidak bisa membiarkan aku yang penuh kesalahan dan pelanggaran itu mendekat kepadanya. Karena itu, secara hukum, maka tidak ada kemungkinan sama sekali bagiku untuk menjalin hubungan apapun dengan Yesus. Dalam prinsip kebenaran, maka kesalahanku dan dosaku sudah menjadi alasan yang sangat kuat untuk membuat aku harus terlempar jauh dari hadirat-Nya yang diwarnai oleh kekudusan. Dalam prinsip keadilan, aku tahu bahwa Yesus tidak bisa pilih kasih. Sehingga meski seandainya aku terus berusaha mendekat kepadanya, statusku sama saja dengan para penjahat besar
yang memang dengan sengaja melawan kehendak-Nya. Karena aku dan mereka sama memiliki kecemaran yang tidak akan bisa diterimanya. Kalau demikian, bagaimana cara supaya aku bisa menjalin hubungan dengannya? Syukurlah bahwa di dalam kasih-Nya, Ia memberikan kesempatan kepadaku untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengannya. Hanya dengan menerima kesempatan yang ditawarkannya saja, aku bisa menerima hubungan yang baik dengannya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai mengikuti kehidupan dosa kita yang menjauhkan kita dari hubungan apapun dengan Yesus Kristus yang sempurna dan maha suci. Puji Tuhan bahwa Ia justru memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalin hubungan itu. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang bagaimana cara yang ditawarkannya, atau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang pribadi Yesus, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa memberitahukan kepada kami bahan doa Anda, dan kami juga dengan senang hati akan mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku,
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.